Um, Alhamdulillah ya, terima kasih diberi kesempatan untuk berbagi, juga bisa belajar dari Ibu Lia dan Pak Edwin. Luar biasa pemaparannya dan sangat apa ya, relate dengan saya. Mungkin saya mewakili teman-teman dari UMKM. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam menjalani bisnis itu uh, kurang lebih sama dengan yang dipaparkan. Mungkin nanti akan saya paparkan beberapa apa contoh kasus ya yang memang terjadi dan uh, pernah saya alami gitu. Em, saya coba mulai aja. Oke. Ada sebuah apa ya kaidah bisnis lah yang sangat terkenal. Uh, you can improve what you can't measure. Jadi um, apa yang kita tidak bisa ukur itu tidak akan bisa kita improve, atau sesuatu yang tidak bisa kita ukur tidak bisa diatur gitu. Nah, di sini kita memakai numbers untuk sebagai apa ya, tolak ukur ya, sebagai angka. Numbers atau angka itu satuannya kalau dalam bisnis itu rupiah ya. Jadi semua itu harus diukur oleh rupiah kalau dalam bisnis seperti itu ya. Sama seperti yang tadi Pak Edwin lakukan. Misalkan jika kita merasa sakit, merasa sesuatu yang ada tidak beres dengan tubuh kita, biasa ada dua hal yang kita lakukan. Satu, kita self diagnose. Oh, saya udah berpengalaman nih sakit seperti ini, obatnya ini gitu. Dia akhirnya saya beli obat ke warung gitu. Habis itu ternyata minggu depan masih sakit atau bertambah sakitnya. Atau ada langkah kedua, begitu kita merasa ada yang tidak beres dalam tubuh kita, kita melakukan medical check up yang reportnya itu semua berupa angka. Dari situ dokter akan membacakan biasanya, oh ini semuanya berdasarkan angka, ada yang over, ada yang minus, ada yang kurang. Di situ baru kita tahu apa yang harus kita lakukan, obat apa yang harus kita minum, makanan apa yang harus kita cegah, dan lain-lain seperti itu ya. Jadi kadang-kadang dalam bisnis pun sama. Jika kita tidak bisa mengukur atau tidak ada ukuran, kita akan mendiagnosa sendiri tanpa data, tanpa angka, lalu kita mengambil keputusan yang ada hasilnya nanti merugikan perusahaan itu sendiri. Atau kita ngambil langkah dengan menyusun laporan keuangan, menyusun data, menyusun angka, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu. Jadi menjalankan bisnis itu memang wajib ya, wajib itu terukur dengan angka yang kita kenal dengan rupiah ya, parameternya. Dalam laporan itu kita kenal juga dengan financial report. Selain kita bisa menyusun atau harus kita menyusun, kita juga harus bisa membacanya. Kenapa kalau kita tidak bisa membaca angka-angka tersebut yang kita susun, kita tidak bisa mengolah data dan angka, itu juga akan menghasilkan keputusan yang salah nantinya. Jadi selain menyusun, sekali lagi saya tekankan teman-teman, jangan mengulangi kesalahan yang saya lakukan dulu. Itu saya tidak bisa membaca, tidak bisa apa? Saya kurang dalam literasi finansial seperti itu. Jadi saya lulusan teknik arsitektur, dan salah satu pelajaran yang saya hindari adalah akuntansi. Saya paling tidak suka akuntansi dulu karena tidak pernah balance. Jadi ke dalam mengerjakan soal itu saya tidak pernah balance, makanya saya benci sekali akuntansi dulu. Tapi ternyata dalam kehidupan saat ini saya harus bisa dalam akuntansi gitu. Jadi sesuatu yang saya benci
itu harus saya pelajari dan harus saya kuasai seperti itu. Satu lagi dalam bisnis itu financial report adalah dashboard. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Edwin. Seperti kita berkendara, kita harus bisa melihat dashboard dalam kendaraan kita. Kita harus bisa membaca parameter yang ada dalam dashboard kita. Jadi selain ada angkanya, ada datanya, kita harus bisa membaca sehingga kita bisa tahu kita harus melakukan apa ke depannya seperti itu. Lalu um, oke, uh, di sini ada arus finansial bisnis yang mungkin sederhana aja. Dalam memulai kita biasanya mulai dengan uang. Uang itu kita uh, biasa kita sebut dengan modal ya. Modal ini yang awal kita lakukan adalah memberi barang biasanya. Kebetulan kalau saya bisnisnya Nyonya Nursing Wear itu bergerak dalam bidang fashion. Yang saya lakukan dengan uang ini adalah memberi raw material, memberi kain, lalu ditambah dengan jasa atau membayar tukang jahit untuk menghasilkan barang yang kita sebut ini inventory. Nah, inventory ini kita akan jual menghasilkan sales atau penjualan, nilai penjualan ya. Di sini nanti akan muncul nilai penjualan. Setelah sales itu nanti akan bertemu dengan COGS atau HPP ya. Kita kenal mungkin dengan harga pokok penjualan. Sales dikurangi COGS, nanti kita akan juga menemukan ke depannya ada operasional. Di sini tadi juga sudah dijelaskan dengan secara detail sekali oleh Ibu Lia. Di situ ada gaji, di situ mungkin nanti pada kenyataannya kita ada bayar listrik, bayar internet, dan lain-lain. Jadi operasional itu akan mengurangi sales sehingga menghasilkan net profit. Net profit ini nanti akan balik lagi atau menambah ke modal gitu. Nah, ini lingkaran arus finansial bisnis yang sederhana tapi banyak sekali kesalahan yang UMKM terutama saya lakukan dalam lingkaran ini. Nanti saya akan paparkan beberapa kesalahan yang saya lakukan dan apa solusinya seperti itu. Oke, ini data juga sudah disampaikan oleh Pak Edwin tadi. Memang UMKM adalah penyangga ekonomi negara kita. Kontribusinya sangat besar terhadap PDB. Tapi yang sangat disayangkan, walaupun para pelaku UMKM itu pahlawan ekonomi untuk negara kita, 82% itu 50-60% itu UMKM di Indonesia, bukan cuma di Indonesia tapi di luar pun sama terjadi, itu berhenti beroperasi di 3 tahun pertama. Itu menurut Guru Besar Ekonomi 4 Profesor Dr. Yuyun Wirasasmita. Jadi data ini memang agak bertolak belakang ya dengan UMKM yang berkontribusi memang besar, tapi ternyata lebih dari setengahnya itu mati dalam 3 tahun pertama. Dan yang lebih mencengangkan adalah data bahwa 82% penyebab kematian bisnis UMKM adalah kehabisan modal. Sementara 46% penyebab kegagalannya adalah ketidakmampuan mengelola manajemen keuangan yang tidak rapi dan terencana. Ternyata setengahnya itu atau lebih dari setengahnya itu bukan dari faktor eksternal atau kompetisi, tapi dari internal itu sendiri. Jadi ketika kita gagal dalam mengelola manajemen keuangan, tidak rapi, tidak terencana, itu bisa menjadi penyebab kebangkrutan atau kegagalan usaha seperti itu. Itu hampir pernah terjadi pada saya sendiri. Jadi ketika saya belum menyusun laporan keuangan, yang terjadi adalah kegagalan dalam manajemen seperti itu. Dan itu akhirnya kita perbaiki sedikit demi sedikit. Perlu waktu yang lama karena terus terang saya bukan orang yang pintar dalam berbisnis. Saya memulai bisnis karena memang
uh, kepepet aja dengan istri, uh, faktor keuangan keluarga, jadi kita memulai untuk berbisnis, dan faktor nekat waktu itu. Jadi memang saya tidak punya mentor saat itu, tidak punya pengetahuan yang banyak dalam berbisnis, apalagi finansial. Uh, kita mulai gitu aja. Mungkin seperti pada umumnya UMKM yang udah terjun aja, lakuin dulu. Riset pun tidak terlalu matang, tapi alhamdulillah sudah berjalan bulan Februari ini atau bulan ini sudah berjalan 10 tahun dan masih bertahan. Seperti itu. Lalu ini mungkin kesalahan umum UMKM. Ini judulnya mungkin harus saya ganti, kesalahan umum saya sebetulnya ya. Tapi mungkin mewakili juga para pelaku UMKM. Ini beberapa atau banyak sekali aib-aib saya di sini ya, yang kita akan bongkar gitu. Satu, kesalahan ketika saya tidak mencatat arus transaksi. Saya tidak pernah tahu berapa sih jumlah pemasukan pastinya, dan yang paling parah adalah saya tidak tahu pengeluaran atau cash in cash outnya itu saya nggak ngerti berapa. Jadi ketika awal memulai bisnis, kesalahan yang paling besar yang saya lakukan adalah tidak melakukan pencatatan, tidak melakukan dan tidak paham terhadap finansial gitu. Jadi penyebab utamanya tidak melakukan pencatatan adalah malas, rasa malas yang begitu besar. Jadi ketika saya beli raw material, ketika saya beli benang, beli jarum, beli apapun gitu, itu yang saya lakukan hanya mengkoleksi bon penjualan, tapi tidak saya catat. Atau cuma diingat-ingat aja, oh nah saya beli beli kain sekian, oh saya beli jarum, saya beli benang, nanti deh saya catat, tapi terlupakan gitu. Ada yang saya catat mungkin sebagian, jadi tidak semua. Itu itu jadi bencana ke depannya, karena uh, jumlah uang yang ada dalam rekening dengan jumlah yang tercatat itu tidak sama, tidak balance. Jadi itu sangat berbahaya. Bahkan saya tidak tahu jumlah gross dan net sales saya, karena pencatatan dalam menentukan HPP pun itu masih manual, banyak sekali yang terlewat, banyak sekali yang tidak saya masukkan ke dalam HPP. Jadi itu sangat berbahaya juga, karena akan dikira untung padahal rugi, seperti itu. Itu akibat dari kemalasan ya, kemalasan saya dulu tidak mencatat. Lalu ada juga hutang ya, ada berapa dan kapan sisa hutang atau piutang yang harus kita terima atau kita bayar. Hutang ini berupa biasanya kalau saya adalah dalam membeli raw material. Ketika saya membeli raw material itu ada kebijakan dari supplier yang misalkan mundur 1 bulan, ada yang mundur 2 minggu. Itu menjadi keuntungan untuk pelaku usaha karena kita ada waktu untuk mengolah raw material dan menjualnya terlebih dahulu, seperti itu. Tapi terkadang pencatatan yang buruk itu kita jadi lupa nih. Ternyata bulan depan itu harus bayar raw material, sedangkan uangnya sudah kita anggap profit gitu. Jadi itu profit yang kita ambil, ternyata itu tuh harus kita bayar untuk supplier kain. Itu pernah kejadian juga, dan itu salah satu akibat dari kelalaian tidak mencatat arus transaksi. Lalu juga berapa sih sisa inventory kita? Itu real time-nya berapa? Ketika 2014 saya memulai, belum ada itu namanya apa namanya? Mungkin kayak apa si Apik tadi kita belum ada, terus kita cuma masih pakai Excel aja, setiap hari mencatat, mencoba mencatat, oh berapa yang terjual baju, oh berapa baju yang masuk segala macam, dikurangi, tapi tidak dalam sebuah sistem. Jadi cuma Excel atau catatan buku saja. Seperti itu. Sehingga sisa inventory pun
berantakan. Kita nggak tahu pasti berapa nih sisa inventory-nya, uh, harus apa nih baju yang kita produksi, karena kita nggak ngerti sisa inventory secara pasti. Jadi balik lagi tadi, lebih ke feeling aja. Oh, feeling saya baju A itu laku banget kemarin. Jadi kita produksi ulang. Padahal ternyata feelingnya salah. Jadi overstock, uh, jadi dead stock baju-bajunya. Jadi terlalu terlalu banyak kita produksi karena kita nggak ngerti sisa inventory yang ada. Lalu uh, saya juga pernah gagal mengoptimalkan penjualan dengan produk dengan laba tinggi. Jadi dalam produk itu ada produk-produk memang jadi memiliki produk yang dengan laba yang tinggi, ada juga produk yang labanya kecil atau kita sebut dengan produk penetrasi. Jadi produk penetrasi ini labanya biasanya nggak banyak, tujuannya adalah untuk awareness atau mengenalkan produk kita, atau mungkin kalau dalam kosmetik bisa berbentuk sampel ya. Kalau kalau baju biasanya baju-baju basic yang murah, profitnya tidak tinggi, yang penting customer kita coba dulu. Kalau misalkan memang mereka tertarik atau kepake bajunya, mereka akan balik lagi biasanya. Seperti itu. Nah, pencatatan arus transaksi cash in yang tidak detail itu menyebabkan penjualan produk dengan laba tinggi itu tidak optimal atau miss. Jadinya kita nggak tahu bahwa oh ternyata baju yang A misalkan ya, yang memang labanya tinggi itu fast moving, misalkan terjual dalam waktu habis dalam waktu 1 minggu misalkan. Uh, tapi baju yang B yang slow moving itu yang misalkan habisnya mungkin dalam 2 bulan, itu yang kita produksi ulang. Itu kesalahan-kesalahan mendasar biasanya ya dari pelaku UMKM yang tidak mencatat detail keuangan yang masuk itu berasal dari mana. Jadi pada akhirnya kita tidak tahu sebenarnya bisnis kita dalam keadaan untung atau rugi karena kita tidak punya laporan laba rugi yang baik. Juga neraca dan laporan arus kas itu tidak punya. Dulu saya tidak memakai itu, tidak tahu. Ini cuma cuma catat uang masuk, uang keluar, belanja apa, harga jahit berapa, itu dikurangi, sesimpel itu saja. Ternyata apa uh, tidak sesimpel itu, dan memang harus tertib ya dalam melakukan pencatatan finansial. Lalu kesalahan-kesalahan berikutnya yang tadi masih manual, tidak memakai sistem, eh, itu tingkat kesalahannya itu besar ya kalau kita masih manual. Kesalahan menulis, kesalahan input, terus tadi ya rentan juga terlewat jadwal pembayaran hutang, itu sangat berbahaya ketika kita, saya merasa oh saya punya uang nih di bank, eh, ternyata ada deadline pembayaran hutang, tapi juga berbarengan dengan harus kita restock barang. Nah itu sangat berbahaya karena cash kita akan habis, kemungkinan gagal membayar operasional itu jadi sangat tinggi. Seperti itu. Tadi juga si Apik tadi saya lihat bisa real time ya, kita melihat keadaan keuangan secara real time. Sedangkan kalau kita tidak mencatat itu kita tidak bisa mengetahui keadaan keuangan secara real time. Seperti itu bisa membuat keputusan kita salah. Atau kita bisa jadi miss ya dalam mengambil kesempatan. Misalkan yang real kita alami adalah misalkan ada supplier yang memang saat saat tertentu mereka akan mengeluarkan kain-kain sisa dengan harga murah. Tapi kalau kita tidak ready uangnya, atau misalkan saya cuma lihat oh ini ada nih uangnya, supplier datang nawarin bahan sisa dengan harga murah, itu kan lumayan banget kan. Akhirnya tanpa pikir panjang saya beli tuh raw materialnya, tapi ternyata 2 hari atau 3 hari kemudian saya harus bayar uh, ke supplier lain
barang yang 1 atau 2 bulan yang lalu saya ambil. Itu sangat berbahaya seperti itu. Lalu tadi juga sudah dimention oleh Ibu Lia, tidak memisahkan aset perusahaan dan harta pribadi. Saya merasa dulu kok saya banyak duit ya gitu. Ternyata kalau bahasa Bandung kecoceng uangnya gitu. Jadi uang perusahaan itu kepake akhirnya karena kita tidak tahu berapa sih jumlah uang pribadi kita dan berapa itu jumlah uh, uang perusahaan secara pasti. Itu 2 tahun pertama memang lambat sekali ya saya belajar, tapi itu yang terjadi 2 tahun pertama itu berantakan. Pencatatan keuangan saya masih menyatu. Tidak tahu berapa besar tuh beban usaha saya, beban operasional ya terutama itu seberapa besar nggak tahu karena uangnya ternyata saya pakai untuk belanja pribadi. Lalu juga mengalami omset besar tapi profitnya kecil. Kenapa? Karena bebannya besar. Bebannya dari mana? Ternyata bebannya adalah modal yang diambil oleh saya sendiri tanpa saya sadari. Seperti itu. Itu jadi berbahaya sekali ya. Dalam ketika kita tidak memakai sistem atau tidak memakai aplikasi ya dalam mencatat atau dalam melakukan laporan keuangan. Dari semua itu terjadilah manajemen yang tidak sehat. Saya pernah juga terjebak dalam hutang modal. Itu seperti apa sih hutang modal? Kok bisa menjebak? Ini saya balik lagi ke awal tadi, saya coba jelaskan. Hutang modal itu yang terjadi dalam kasus saya adalah ketika usaha saya mulai maju, ketika penjualan saya meningkat, modal ini saya butuh suntikan dana. Padahal kalau saya uh, memakai net profit tadi untuk disuntikan ke dalam modal, itu sebetulnya saya bisa menaikkan lebih tinggi lagi modal yang bisa saya pakai atau uang yang bisa saya pakai untuk uh, menggemukkan inventory. Tapi yang terjadi adalah net profit ini hilang karena saya pakai gitu. Jadi bukannya untuk mensuntikan ke modal lagi net profitnya itu saya sakuin sendiri. Itu yang terjadi ketika saya tidak paham harusnya seperti apa, harus finansial atau saya tidak mengerti waktu itu cara berbisnis itu seperti apa. Jadi yang saya lakukan adalah menambahkan modal ini dari bank gitu. Saya injek modal ini dari bank. Waktu itu saya injek cukup besar dari bank karena bank tersebut juga melihat ada program waktu itu dari pemerintah yang membantu UMKM dan saya ambil maksimal hutangnya. Yang terjadi adalah ketika modal ini besar, saya gemukkan inventory, tapi ini dari pihak ketiga, dari bank. Sorry, pihak kedua ya dari bank, bukan uang saya pribadi. Ketika inventory ini gemuk, sales ini ternyata tidak bisa menyerap inventory. Jadi uang itu mengendap di inventory, salesnya tidak terlalu besar, tidak naik secara signifikan. Yang terjadi adalah ketika masuk ke operasional, ini karena saya harus membayar cicilan bank dan bunga, operasional ini ditekan besar-besaran, gila-gilaan, sehingga netnya ini jadi kecil. Kenapa? Karena saya harus bayar ke pihak bank. Seperti itu. Ketika net ini kecil, net profitnya kecil, pikiran dari pelaku bisnis atau pemilik bisnis itu akan bercabang. Karena apa? Yang dipikirkan adalah yang di sini aja, operasional terus. Yang dipikirkan gimana caranya saya harus bayar cicilan ke bank, gimana saya harus bayar bunganya segala macam. Yang terjadi inventory atau produk kita itu memburuk. Yang terjadi adalah sales kita menurun karena uh, pelaku bisnisnya hanya memikirkan di sini. Itu yang terjadi ketika saya uh, tidak paham atas arus finansial bisnis yang sehat seperti itu. Jadi itu kesalahan yang berbahaya ya. Hampir-hampiran bangkrut waktu itu bisnis saya, tapi um,
ketika tahun ketiga itu saya mencari mentor, saya belajar, saya dan istri kebetulan berdua kita belajar cari mentor dan memakai sistem. Itu juga yang menyebabkan hutang itu lunas dalam 1 tahun selesai. Jadi kita memang kita selesaikan dulu hutangnya supaya bisnis kita sehat kembali. Walaupun memang dari modal yang kecil jadinya. Jadi kayak kita restart lagi lah. Karena waktu ketika punya modal tinggi, kita ugal-ugalan dalam produksi yang tadi menyebabkan overstock, dead stock, pengelolaan profit yang tidak sehat juga karena saya ambil profitnya untuk kepentingan pribadi, tidak saya suntikan kembali ke modal, tapi lebih banyak untuk ke pribadi yang berujung dalam gagal menutup beban operasional. Ketika gagal dalam menutup beban operasional, saya berhutang ke bank. Seperti itu sih. Itu terjadi dalam siklus bisnis yang saya kelola. Jadi memang ketika saya menemukan solusinya, itu tadi ya, solusinya cuma nggak banyak sih sebetulnya. Solusinya itu belajar. Itu solusi nomor satu sih, harus mau belajar. Cari mentornya, cari tempat pelatihannya, cari sistemnya dalam mengelola finansial, karena ketika itu berantakan, bisnis kita akan berantakan juga. Alhamdulillah masih terselamatkan di tahun ketiga yang tadi berdasarkan data pun rata-rata memang lebih setengahnya itu UMKM mati dalam tahun ketiga. Alhamdulillah tahun kedua saya bisa mencegah, tobatlah. Tadinya saya malas belajar, saya belajar ke sana kemari, akhirnya alhamdulillah bisa memperbaiki sistem keuangan, dicatat dengan rapi sehingga kita tahu budgeting untuk produksi berapa, budgeting untuk marketing berapa, budgeting untuk operasional berapa, dan itu bisa disusun dalam 1 tahun ke depan seperti itu. Jadi perencanaannya memang nggak langsung 1 tahun. Untuk bulan depan dulu pelan-pelan, lalu setelah bulan depan udah terencana dengan baik, kita 2 bulan, lalu jadi 3 bulan. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah bisa merencanakan dalam 1 tahun ke depan. Jadi dalam 1 tahun ke depan kita sudah tahu budget belanja itu berapa, budget raw material itu berapa, inventory yang kita kejar itu berapa. Karena inventory dan sales dalam catatan keuangan juga kita bisa tahu ya secara real time tadi, sehingga kita tahu berapa nih inventory yang kita harus simpan atau kita produksi disesuaikan dengan sales gitu. Jadi jangan sampai kita punya modal gede nih, ya udah saya produksi aja yang banyak, saya simpan aja duitnya dalam inventory. Itu pun tidak, sebetulnya tidak saya sarankan, karena dalam bisnis itu cash is king. Lebih baik kita menyimpan cash lebih banyak supaya banyak tidak terlewat ya opportunity yang nanti misalkan datang kepada kita, baik itu misalkan bazar, atau misalkan ada bahan yang murah, atau misalkan ada tawaran kerjasama investasi dengan bisnis yang lain dan lain-lain seperti itu. Kalau kita mandek di stok, itu yang berbahaya karena nanti cash flow-nya akan terhambat seperti itu. Lalu ketika kita bisa menghandle bisnis, kita bisa menyelesaikan masalah yang amburadul karena pencatatannya itu tidak baik, itu tetap dalam bisnis akan muncul lagi masalah-masalah yang baru yang lebih besar dan lebih menantang. Jadi dalam setiap fase pertumbuhan bisnis itu akan selalu muncul masalah baru, lebih besar, lebih berat dari fase sebelumnya. Itu pun nanti yang akan dilakukan dalam pencatatan finansial. Yang awalnya kita belum ada tuh namanya pajak, belum ada PPN, belum ada PPH. Ternyata PPH pun, PPH 23 pun tidak cuma satu, ada beberapa pasal yang harus kita bayar, dan kategorinya pun ada yang perorangan, ada yang badan.
itu rumit sekali awalnya, tapi sekarang alhamdulillah apa udah ngerti, dibantu oleh orang finance saya yang memang kita hire untuk membantu apa mendampingi kita dalam membaca dan menyusun laporan keuangan seperti itu. Jadi makin besar bisnis, catatan finansial kita pun akan makin kompleks seperti itu. Jadi memang harus terus di-upgrade. Seperti tadi Pak Edwin juga ada beberapa kitab ya yang memang mulai dari UMKM sampai nanti enterprise yang besar seperti itu. Lalu mungkin solusi berikutnya adalah cari tahu alasan Anda berbisnis itu apa sih gitu. Apakah kita harus mengkaji kembali motivasi awal dalam berbisnis karena setiap orang pasti memiliki motivasi dalam mengawali bisnis. Ketika kita lupa motivasi atau alasan berbisnis, biasanya kita akan tersesat nantinya. Kita akan tidak punya visi ya. Visinya itu apa? Kalau misalkan kita lupa akan visi atau tujuannya, kita akan kemana-mana beloknya seperti itu. Jadi ketika kita udah mulai salah arah, kita cari tahu lagi alasan berbisnis kita itu apa sebetulnya. Jadi teman-teman yang memulai bisnis mudah-mudahan bisa belajar ya dari kesalahan-kesalahan yang saya buat, terutama dalam 2 tahun pertama. Kalian harus bisa meringkas itu dalam mungkin beberapa bulan aja gitu. Jadi tidak ada kesalahan yang tadi saya paparkan atau Ibu Lia yang paparkan dan Pak Edwin paparkan itu kesalahan-kesalahan umum dan terus berulang seperti lingkaran setan di dalam teman-teman pelaku UMKM. Solusinya sih yaitu tadi cuma belajar dan belajar terus dan balik lagi visi dari berbisnis Anda itu apa. Jangan sampai tersesat. Mungkin sudah 30 menit ya Pak Jordi dan Mbak Arina. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Iit atas penyampaian materi ketiganya yang alhamdulillah ya bisa kita pelajari nih dari beberapa cerita-cerita yang sudah pernah dialami oleh Pak Iit juga. Jadi untuk ada yang dapat kami ringkas nih untuk penyampaian materi ketiga ini adalah poin pertama. Lingkaran arus finansial bisnis yang sederhana namun banyak terjadi kesalahan yang dilakukan. Nah, ini untuk teman-teman para pelaku usaha UMKM bisa dipelajari lagi nanti materi-materi yang telah kita sampaikan. Ternyata ada nih lingkaran arus finansial bisnis yang sederhana namun banyak terjadi kesalahan yang dilakukan. Dan yang paling mencenangkan lagi ya tadi 50-60% UMKM pada umumnya berhenti beroperasi di 3 tahun pertama. Waduh, jadi jangan sampai ya kita masuk dalam anggota 50-60% ini nih. Bagaimana caranya? Tadi sudah dilakukan beberapa pemaparan oleh Pak Iit terkait solusi yang diberikan. Oke, baik, terima kasih Pak Iit. Dan terima kasih kepada ketiga pemateri yang luar biasa yang telah memberikan pemaparan yang sangat mendalam bagi kita semua untuk webinar pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video webinar dari Hyatt Consulting. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.